Perkenalkan, nama saya Kaneko Wangsinaware, NIM 24542794 KT 10812. Saya Esmiati dengan NIM 24538039 KT 10702. Saya Eunike Aktimegifal Putri dengan NIM 24539023 KT 10732. Saya Ega Matala dengan NIM 24538318 KT 10714. Saya Maulana Akmal Risandi dengan NIM 24541700 KT 10785. Saya Maria Karisa Pakwita dengan NIM 24543980 KT 10862. Saya Gazana Bilan Siregar dengan NIM 24 KT 539281077. Saya Lutfiatul Hasanah dengan NIM 24533422 KT 10603. Saya Vika Lestari dengan NIM 24535509 KT 10662. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Baik, pada pertemuan Zoom kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil infografis kami tentang kerusakan antropogenik kawasan hutan, yaitu perambahan hutan, kebakaran hutan, pengembalaan ternak di hutan, penebangan liar. Dan untuk penjelasan lebih rincinya bisa dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, jadi ragam gangguan yang pertama itu ada perambahan hutan. Perambahan hutan itu adalah kegiatan aneksasi lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian atau perambahan itu sendiri. Akibatnya keberadaan pohon-pohon hutan semakin berkurang. Lalu dalam perambahan hutan terjadinya bentuk interaksi, antara lain masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berinteraksi dengan ekosistem melalui pemanfaatan lahan, yang seringkali mengakibatkan konflik dengan kebijakan konservasi dan pengelolaan hutan. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama adalah degradasi dan deforestasi. Yang kedua adalah tutupan hutan menurun. Berkurangnya tutupan hutan ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi penduduk sehingga memperluas lahan untuk kebutuhan dasar mereka. Perubahan tutupan hutan ini terjadi melalui transisi hutan. Yang ketiga adalah berkurangnya flora dan fauna endemik pada kawasan hutan lindung Mutis Timau. Untuk solusinya, perambahan hutan yaitu adalah memberikan sanksi kepada pelaku, yaitu membuat pelaku jera dengan sanksi-sanksi yang lebih tegas, yaitu seperti pemberantasan kerusakan hutan dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum 100 miliar, yaitu pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Yang selanjutnya adalah mempertegas peraturan perundang-undangan, yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang baru tentang pelarangan atau pencegahan perambahan hutan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat ataupun pelaku-pelaku perambahan hutan. Ketiga adalah memperketat pengawasan dan pengendalian perambahan hutan, yaitu dengan melakukan penambahan personel patroli ataupun memperketat jadwal patroli sehingga para pelaku tidak dapat melakukan kegiatan perambahan hutan. Ragam gangguan yang kedua yaitu peradangan berpindah dan kebakaran hutan. Nah, pada saat membuka ladang, baik milik sendiri maupun kebun, dalam hutan, petani biasanya melakukan penebangan atau pembersihan pohon pada wilayah kerjanya. Di sisi yang lain, kegiatan peladangan berpindah tidak terlepas dengan kebakaran hutan. Lalu dalam bentuk interaksi, pada peladangan berpindah dan kebakaran hutan terjadinya masyarakat menggunakan teknik tebas bakar untuk membuka lahan baru bagi pertanian. Proses ini melibatkan penebasan pohon-pohon dan pembakaran biomasa yang berfungsi untuk membersihkan area dan meningkatkan kesuburan tanah sementara. Untuk dampaknya, aktivitas peladangan berpindah yang dilakukan dengan pembakaran guna membersihkan lahan terkadang menyebabkan kebakaran hutan. Hal ini dapat terjadi karena adanya api yang merambat atau tertiup angin sehingga dapat menyebar dan membakar hutan. Kebakaran ini mungkin terjadi pada lahan milik yang berbatasan dengan lahan hutan maupun lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Menurut pegawai KPH, pembakaran akan memicu meluasnya area kebakaran dan kesuburan tanah hilang,
Sedangkan menurut masyarakat, pembakaran pohon, ranting, dan seresah dapat menambah kesuburan tanah. Perbedaan ini akan menimbulkan konflik di antara kedua pihak. Yang selanjutnya adalah solusi perladangan berpindah dan kebakaran hutan. Yang pertama ada melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada lahan yang terbakar. Reboisasi dapat memulihkan keadaan hutan yang sudah terbakar dan mempercepat pemulihan. Yang kedua, ada penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan mengenai tata cara perpindahan lahan terpadu, agar masyarakat paham mengenai perpindahan lahan yang baik dan mengurangi resiko kebakaran hutan. Lalu selanjutnya, yaitu melakukan kerjasama dengan organisasi lingkungan sekitar untuk mengembangkan kebijakan dan pengawasan mengenai pembukaan lahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengembalaan ternak di hutan. Pengembalaan ternak di hutan ini merupakan kegiatan melepas ternak secara bebas di dalam kawasan hutan, sehingga ternak dibiarkan merumput tanpa pengawasan intensif. Kegiatan ini merupakan kebiasaan tradisional yang sudah berlangsung sejak lama, terutama di wilayah seperti kawasan hutan lindung Mutis Timau, di mana petani secara turun-temurun melepaskan ternaknya untuk mencari makan di dalam hutan. Lalu bentuk interaksi penggembalaan ternak di hutan yaitu masyarakat melepaskan ternak seperti sapi dan kambing untuk merumput secara bebas. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak, mengurangi biaya pakan, dan selain itu dengan memanfaatkan sumber daya hutan juga berusaha meningkatkan kesehatan ternak dan memanfaatkan hasil alam untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu dampak dari penggembalaan ternak hutan. Yang pertama itu ada pemadatan tanah hutan yang menghambat proses regenerasi alami hutan. Hal ini dapat berhubungan dengan perkecambahan dan pertumbuhan bibit pohon yang terhambat. Lalu yang kedua itu ada tingkatan vegetasi mulai dari semai, pancang, dan tiang yang terancam. Hal ini dapat terjadi karena pada tingkatan vegetasi tersebut dapat dimakan oleh ternak yang dilepas masyarakat di hutan. Yang ketiga itu ada mempercepat proses deforestasi dan degradasi tanah. Pada desa-desa di sekitar hutan lindung Mutis Timau sendiri sudah ditemukan adanya aliran permukaan tanah yang menyebabkan banjir dan erosi. Lalu selanjutnya adalah solusi dari pengembalaan ternak di hutan. Yang pertama yaitu penghalauan hewan ternak dengan menggunakan metode represif untuk mengusir ternak yang masuk ke kawasan hutan. Lalu komunikasi sosial dengan melakukan penyuluhan kepada pemilik ternak tentang dampak pengembalaan liar dan memberikan alternatif pakan di luar hutan. Lalu zonasi pengembalaan dengan mengatur area pengembalaan dan melarang akses ternak ke hutan yang memiliki tanaman muda. Lalu yang terakhir, penegakan hukum dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar untuk mengurangi pengembalaan liar. Yang terakhir yaitu ada penebangan liar. Penebangan liar merupakan kegiatan pemotongan pohon di kawasan hutan lindung tanpa izin atau melanggar aturan yang ada. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan seperti kayu bakar atau bahan bangunan, dengan mengabaikan ketentuan hukum mengenai jenis pohon, ukuran, atau lokasi yang boleh ditebang. Penebangan ini terjadi di area yang seharusnya dilindungi, seperti hutan lindung, dan dilakukan tanpa mengikuti rencana pengelolaan yang sah. Bentuk interaksi dari penebangan liar yaitu individu atau kelompok melakukan penebangan pohon di hutan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, seringkali untuk dijual sebagai kayu bakar atau bahan bangunan. Untuk contoh lain mungkin ada pembukaan lahan untuk pertanian, penambangan, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan kayu ilegal. Yang selanjutnya yaitu dampak dari penebangan liar. Yang pertama itu ada terjadinya tanah longsor dan banjir. Hal ini dapat terjadi karena penebangan liar itu menyebabkan daerah resapan air yang berkurang. Yang kedua yaitu keberlangsungan ekosistem hutan yang akan terancam. Penebangan liar yang dilakukan di hutan lindung Mutis Timau ini dilakukan secara cepat tanpa seleksi jenis pohon, sehingga kekayaan ekosistem hutan akan perlahan-lahan berkurang. Yang ketiga itu kerugian pendapatan pemerintah, yang kemudian dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan menyebabkan kemiskinan serta konflik sosial. Lalu selanjutnya adalah solusi dari penebangan liar. Yang pertama yaitu penyuluhan kepada masyarakat dengan edukasi tentang dampak negatif penebangan liar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu yang kedua dengan reboisasi, yaitu dengan melakukan penanaman kembali pohon di area yang terkena dampak untuk memulihkan ekosistem. Lalu yang ketiga pengawasan ketat, dengan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penebangan dan pengelolaan hutan. Lalu yang keempat kolaborasi multi pihak, yaitu dengan mengajak partisipasi pemerintah, masyarakat, dan LSM dalam upaya perlindungan hutan. Lalu yang terakhir yaitu penegakan hukum, dengan memperkuat peraturan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar untuk menciptakan efek yang jerah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau ada kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.